Technical View Pound-Sterling 13 Agustus 2020 per jam 11 lewat 33 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1.3071, low 1.3026 dan running price 1.3053. Selamat untuk Anda yang berhasil memanfaatkan situasi kemarin karena dia memang betul-betul turun hanya sampai 1.3003. Jadi kemungkinan kalau kita lihat di sini, Anda lihat di sini potensi candlestick yang sebelumnya shooting star dilawan dengan potensial candle ini adalah hammer ya. Dan lagi-lagi ini suspectednya. Kalau saya misalkan hapus ini ada segitiga yang sudah ditembus ya, let's say seperti ini kan, tapi ini saya tetap pakai untuk kemungkinan potensi support area in case ternyata terjadi penurunan, apakah itu masih layak untuk bullish apa tidak ya. Big trendnya masih bullish. Lalu kemudian yang kemarin saya sempat curigai adalah tentang elite wave 1, wave kedua, wave ketiga, dan penurunan di dalam satu pekan terakhir ini adalah wave keempat. Artinya kita akan menantikan wave kelima yang juga mungkin akan berpotensi akan melewati. Kalau ini berhasil, berarti titik ketiga adalah di 1.3183, itu akan bisa ditembus. Ya, kurang lebih ini ukurannya Fibonacci retracement untuk mengukur kemungkinan potensi dilanggar apa tidaknya panjang dari wave ketiga. Ingat, biasanya dalam elite wave ketiga, kalau misalkan dia lebih panjang, maka wave kelimanya akan relatif sedikit lebih pendek dari wave ketiga, tapi masih lebih panjang dari wave 1. Atau jika memang ternyata wave 1 dan wave ketiga lebih cenderung sama panjangnya, maka wave kelima lah yang nantinya akan terpanjang di antara semua wave. Nah, di grafik 4, saya menemukan kemarin memang kita menandakan ini adanya isyarat dari potential bullish flag, di mana ini adalah tiangnya, ini adalah flagnya, atau kita sebut dengan rectangle pun tidak apa-apa. Nah, tapi di dalam rectangle tersebut ternyata ada kenaikan hanya terjadi di setengahnya saja, lalu kemudian tertekan. Lagi-lagi kita mendapati pola di mana area support 23.6%, 1.3015 ataupun 1.2990 itu cenderung relatif kuat. Jadi kita masih mendapatkan ini area yang cukup kuat. Lalu kalau misalkan saya tutup setengahnya, asumsi dengan wave terakhir saja, di mana high semakin rendah, maka kemungkinan potensi dia akan terjadi rejection di sini terlebih dahulu, kemudian turun, akan kembali menguji area 1.3000. Nah, disinilah penentuannya setelah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalau misalkan ini masih cukup ampuh seperti apa yang terjadi kemarin, maka kemungkinan kita akan mendapatkan rejection, lalu kemudian area rejection tersebut akan melanjutkan dalam pola rectangle ini. Dan nantinya kemungkinan kecenderungannya triggernya adalah menanti tentang potensial dari program-program yang akan dilakukan oleh Menteri Keuangan Inggris, termasuk juga paket kebijakan stimulus dari zona Inggris. Nah, terakhir, bisa saja ini menjadi double bottom. So, apa yang sempat saya share tadi pagi, kurang lebih ada dua atau skenario yang mungkin saja akan terjadi, ya, dimana wave ini kemungkinan dia akan mendobrak langsung, berarti ini wave B, artinya Anda bisa follow buy on breakout di area 73. Artinya 1.3073 ditembus sampai 1.3080, silakan follow buy dengan target pertama 1.3125 dan target keduanya adalah 1.3178 dengan stop loss kurang lebih di 1.3000. Nah, untuk antisipasi kemungkinan potensi ini bisa saja ditembus, artinya kita harus memfollow untuk sell. Nah, jadi kalau ini sampai ditembus berarti peluangnya adalah wave ke A dan C, ya. A dan C itu berarti dia test low, ya, test support, lalu kalau misalkan supportnya ditembus berarti dia harus follow sell dengan wave C-nya. Karena ini kemungkinan potensinya di wave terakhir ini sebagai descending triangle. Itu yang kemungkinan terjadi. Lalu yang kemungkinan ketiga, kalau misalkan terjadi rejection yang tadi sempat saya sebutkan, misalkan dia test low terlebih dulu, test support, ternyata ini masih cukup kuat, maka dia potensi akan melanjutkan dalam zona rectangle tersebut dan Anda masih bisa melakukan buy on dip. Jadi meskipun nantinya dia akan terkoreksi sampai 1.300, pilihannya adalah Anda siap-siap menunggu breakout support lalu Anda follow sell, atau Anda melakukan buy on dip di area tersebut persis dengan area yang terjadi kemarin di 1.3003. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 13 Agustus 2020 per jam 11 lewat 38 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1.1815, low 1.1782 dan running price 1.1806. Range yang cukup tipis sekitar 35 poin saja. Dan kali ini kita lihat ya, kemarin area penurunan ternyata tidak terlampau besar,
akhirnya ditutup dengan bullish candle. Berarti kita harus switch strategi kita kembali karena kemungkinan potensi bullish lah yang akan terjadi untuk hari ini. Lalu kemudian begini teman-teman, setelah saya melihat dengan seksama, kemarin kita berfokus dengan cup and handle yang mana area targetnya adalah 1.200. Tapi kita juga sempat mengatakan bahwa area 1.200 bisa saja sebetulnya diasumsikan sudah selesai. Artinya area tertinggi yang kemarin di tanggal 6 Agustus 1913 ya di area 1.1913 itu berarti kita asumsikan 1.200 ini sudah sampai. Jadi saya bisa hapus ini ya. Lalu kita akan lihat ya, fokus perhatian kita akan kemana. Kalau Anda lihat dari potensi pergerakan di wave terakhir, sisi ini saja ya, sisi ini saja. Kita lihat ya. Kalau misalkan saya asumsikan ini kenaikan pertama, atau bisa saja Anda tarik dari sini ya. Berarti ini adalah wave 1, wave kedua ya. Ini adalah wave keduanya. Lalu ini adalah wave ketiga. Dan berarti penurunan kemarin atau sampai hari ini itu adalah wave keempat. Dan berarti kita sedang menantikan juga wave kelima. Artinya Elliott wave ada berpotensi muncul baik itu di euro ataupun di pound sterling. Dan kalau Anda simak dengan beberapa ulasan dari para pengamat ekonomi juga mengatakan bahwa kondisi euro masih bisa menguat ketimbang dari mata uang dolar. Technically, kemungkinan area penguatan dari dolar itu hanya bersifat sementara. Dan secara data ekonomi yang jauh lebih stabil adalah kondisi di zona Eropa. So, prepare untuk bullishness. Lalu kemudian di grafik 4 juga kita mendapati area yang hampir mirip dengan apa yang terjadi di pound sterling. Kalau pound sterling memiliki area rectangle yang kemungkinan potensinya juga menjadi area bearish atau descending triangle. Tapi kita lihat ya di sini juga memiliki area support yang relatif kuat. Percobaan pertama gagal, percobaan kedua, 3, 4, 5. Ini sudah 5 kali. Ya, dan ternyata kemarin kita menantikan tembus, tidak sama sekali tembus. Lalu kemudian di rebound. Nah, ini kemungkinan potensinya dia akan terjadi pullback terlebih dulu, dip terlebih dulu. Jadi kemungkinan perkiraan saya tarikannya kurang lebih di area 50% Fibonacci fan di sini. Itu adalah 1.1777. Persis di area biru ini, zona biru, ini berarti area support kuat. Lalu kemudian nantinya akan rebound, naik. Tapi hati-hati dengan potensi kenaikan yang mungkin saja akan menghalangi kenaikan lanjutan. Jadi kemungkinan ini arealnya 1.1886 ini akan menjadi area resisten yang cukup tangguh untuk sementara waktu. Jadi ada beberapa pola lanjutan, retest ke atas, lalu kemudian dia turun lagi, lalu kemudian akhirnya mendobrak. Nah, kalau kita persempit ruang lingkupnya, kalau kita asumsikan ini adalah tiang kenaikan, maka ini juga zona rectangle-nya atau zona flag-nya. Berarti kita mendapati pola yang sama dengan apa yang terjadi di pound sterling, bullish rectangle ataupun bullish flag, lalu kemudian juga zona Elliott wave, menantikan wave kelima akan mencapai atau mulai terkonfirmasi setelah menembus area titik ketiga di 1.1913. So, itu yang akan kita lakukan. So, kali ini untuk Euro USD silakan lakukan buy on dip di area 1.1785 ataupun 1796. Kurang lebih di area ini dengan target pertama adalah 1.1840 dan target kedua kemungkinan di area 1.1890. Stop loss silakan gunakan di area 1.1710 untuk menghindari kemungkinan potensi dia akhirnya ambrol untuk atau tembus area support yang terakhir kita uji coba di 1.1704. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.